Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Siva Safina di podcast DKVGM bersama narasumber kita yaitu Nuryani, bisa dipanggil Yani. Oke, di sini kita mau bahas dikit tentang SMKGM. Oke, pertama, apa sih yang membuat kamu begitu merasa SMKGM ini istimewa? Menurut saya yang istimewa itu kan fasilitasnya memadai, terus ruangan kelasnya dari kantornya kan FO itu sangat-sangat baik menurut saya, dan untuk kebersihannya juga lumayan. Guru-gurunya kan juga itu seru ya Kak. Maksudnya bukan berarti yang orang tua itu yang bikin ngantuk itu enggak. Jadi udah menyesuaikan banget. Terus juga yang muda nggak nentu bakalan nggak ngajar gitu ya, itu tetap ngajar. Jadi guru-gurunya juga seru lah menurut saya. Keistimewaannya itu tadi. Cuman kalau yang benar-benar istimewa masih belum. Oke, di SMKGM ini kan kamu tadi menyinggung soal kebersihan nih. Kebersihan kelas ini tuh kamu selaku siswa piket sendiri atau ada cleaning service yang membersihkan? Kalau kita itu di kelas piket sendiri, dan untuk cleaning service-nya itu masih belum. Memang sengaja untuk ditiadakan. Cuma kalau untuk kelas-kelas lain sama lah bersih-bersih sendiri, dan mungkin memang nggak semua kelas bakal piket kelasnya sendiri, tapi pasti ada kelas-kelas yang setiap hari itu pasti kelasnya bersih terus gitu. Soalnya kan tergantung gimana teman-temannya, kesadaran dari siswa-siswinya juga. Nah, kalau kakaknya sendiri tuh kelasnya setiap hari bakal bersih apa gimana? Kalau di kelas aku sih dibilang bersih banget sih enggak, tapi kalau untuk belajar sih insya Allah nyaman ya, pasti bersih lah. Oke nih, lanjut pertanyaan kedua. Apa ada momen khusus atau momen tertentu selama kamu sekolah di SMKGM ini yang sangat membuat kamu terkesan? Momen khusus yang buat saya terkesan itu ada yang sebelumnya belum pernah saya alami, dan itu sudah saya alami waktu kita madin hari Sabtu. Tapi ada orang luar dari mana ya, lupa saya, itu orang luar negeri yang datang ke sini buat proses belajar mengajar. Itu pas lagi madin, jadi semua kelas 10 kan kumpul di sini ya, di studio. Nah, jadi ketika bapaknya itu menggunakan bahasa Inggris, kan kita teman-teman juga nggak terlalu paham bahasa Inggris. Itu meskipun kita gunakan bahasa Inggris yang dari Google, yang masih dibilang acak kadul, itu masih dimengerti sama bapaknya. Terus juga dimengerti sama kepala sekolahnya, dimengerti sama gurunya. Jadi itu yang buat saya paling terkesan dan masih inget sih. Itu kenang-kenangan yang paling wah. Pingin diulang lagi nggak sih momen-momen seperti itu? Pingin. Kalau ada kesempatan itu pengen banget buat diulang lagi. Kayak bukan cuman bapak yang dari orang luar negeri, juga dari kakak-kakaknya yang dari proses belajar mengajarnya ini, kakak-kakak kuliah itu mau buat saya seru lah, ini senang. Soalnya wah, ini ada nih dari orang luar yang ngajar kita, banyak ilmunya nih, banyak kegiatan-kegiatannya nih, seneng ilmunya atau seneng orangnya nih, ya apa aja deh, semua deh. Soalnya kan kak mesti orang luar yang datang itu bahkan buat kita senang kan ya, ada gitu. Ada yang boarding juga ya, yang buat kita bosen, ngantuk-ngantuk. Iya, ada. Oke, apa sih tantangan yang kamu hadapi selama sekolah di SMKGM ini? Tantangan mungkin karena soalnya kalau tantangan itu gak ada, cuman yang boring itu jam kosnya. Ya mungkin bukan cuma dari sekolah ini aja, pasti banyak lah sekolah yang jam kosnya itu pasti banyak. Kamu tidak suka jam kos? Kalau terlalu sering gitu gak suka? Aduh, padahal aku suka banget sih kalau jam kos ya. Kan kadang pernah tuh jam kos lama banget. Tapi kalau saya lebih suka jam kos paling lama itu 3 jam pelajaran.
Kalau lebih dari itu udah paling wah mending gak usah sekolah nih gitu. Kalau aku sih lebih suka jam kos kayak karena ya juga sih, tapi kalau kita nggak di sekolah nggak ngapa-ngapain juga ngapain juga sekolah gitu kan ya. Oke, lanjut ya pertanyaannya. Apakah ada pelajaran tertentu yang kamu terapkan di kehidupan sehari-hari kamu nih? Pelajaran tertentu itu ya di tujuan di kafe itu ada, memang dari saya ngedit foto video itu ada, cuman gak terlalu ditampilkan. Terus kalau pelajaran yang lainnya apa ya, gak ada sih kayaknya, belum terlaksanakan ya. Oke, apakah ada pesan dan kesan yang kamu ingin bagikan kepada siswa yang masih bersekolah di SMK GMI? Pesan sih, kalau pesan buat buat teman-teman SMK GM itu tetap semangat. Kita harus menerima apa yang ada di sekolah, mau fasilitasnya, prasarana itu kita harus terima, karena setiap sekolah itu pasti punya kekurangan sama kelebihannya ya. Kan kita gak bisa harus wah sekolahnya ini kayak gini terus, itu gak bisa, kita gak bisa ngomong, karena kita harus menerima apa adanya. Jadi tetap dijalani apapun yang terjadi dari pihak guru, kepala sekolah atau yang lain, tetap semangat dan mau menerima apa adanya. Ada masih teman-teman kamu yang kayak malas sekolah karena sekolahnya kayak gini, malas sekolah karena lingkungannya kayak gini, ada nggak? Ada. Setiap siswa itu pasti ada kayak gitu, cuman ya masalah itu mesti ya itu ayo bolos, ayo skip satu pelajaran aja, ayo skip, ayo bolos gitu. Cuman kalau dari saya pribadi, saya menolak, meskipun teman-teman saya pernah bolos, tapi alhamdulillah itu sekarang udah apa. Jadi kalaupun ada yang ngajak satu, ayo bolos, ayo deh bolos sekelas, tapi itu gak bakalan ya. Kalau kakaknya sini pernah diajak bolos nggak? Rahasia di kelas itu kalau misalnya sekolah ya sekolah, nanti kalau ada urusan sendiri, pengen hangout, pengen main ya pulang sekolah di sini. Nanti kan pasti ada siswa-siswi baru nih, pesannya apa sih? Misalnya kayak semangat terus belajarnya buat yang kedepannya biar sekolahnya lebih maju, atau gimana buat kalau nanti buat siswa-siswi barunya itu sabar, kita itu harus ikhlas, tetap sabar dan semangat buat belajarnya, karena memang prosesnya kan masih panjang, proses kita juga masih panjang, jadi kita harus sama-sama semangat dan harus sama-sama bisa menerima. Dan sebenarnya kalau pesan itu yang paling susah itu karena ada yang kalau di sini tuh masih netapin sama yang senior sama junior, itu yang paling susah banget buat diterima gitu. Kamu ngerasain nggak sih ini harus junior, ini senior gitu? Kamu ngerasain? Ngerasa? Kan memang banyak lah, bukan cuma di SMK GM, bukan di, pasti banyak, gak cuma di sekolah aja. Senior sama junior itu masih banyak banget yang membeda-bedakan. Jadi ya itu paling buat Kak Yani nih, gimana caranya nanti adik-adik mau gabung di SMK GM? Kalau mau mendaftar, mau gabung, kalau mau gabung bisa hubungi Pak Rahmat, nomornya Pak Rahmat. Dan saya mohon maaf, saya nggak tahu nomornya Pak Rahmat, saya nggak inget. Bisa hubungi nomornya Pak Rahmat, Pak Yuli. Terus kalau mau lebih gampang bisa cek Instagramnya SMK Geraha Madinah Singosari, bisa ngecek YouTube-nya juga, ada Facebook-nya juga. Terus kalau misalnya saya saranin masuk ke DKV sih, ke jurusan lain itu baik, sangat baik. Cuman kalau pengen yang seru ya ke DKV, karena kita diajarin itu fotografi, videografi, sama podcast, kegiatan podcast ini juga, terus desain yang lainnya. Jadi DKV. Oke, DKV ya. Sekian dari kami, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.